Dan selanjutnya membuat konten yang sejenis. Nah, untuk konten yang sejenis ini itu bisa kalian buka di aplikasi YT Studio ya. Kita buka aplikasi YT Studio. Nanti kalian masuk aja di bagian sebentar. Kita buka aplikasi YT Studio. Setelah kita berada di halaman dashboard, kita tekan aja di pojok kiri atas. Kemudian kita masuk di bagian menu analitik ya, yang paling bawah. Dan kemudian di bagian ringkasan ini kita geser ke bawah. Kita lihat di sini ada yang namanya bagian video teratas. Nah, kalau di channel saya video teratas itu adalah cara membuat thumbnail. Nah, itu video yang banyak sekali ditonton orang di channel saya ini. Jadi kalian bisa cek tuh di channel kalian masing-masing ya, di bagian video teratas, video dengan topik apa yang sedang dicari orang ataupun topik yang banyak membawa viewers di channel kalian. Jadi kalian bisa bahas video dengan topik yang sama ya, misalkan nih seperti ini, saya itu kan topiknya cara bikin thumbnail YouTube keren. Nah, kalian perhatikan, nah ini video saya. Nah, dari video ini saya membuat video yang sejenis lainnya yang masih membahas tentang thumbnail. Di sini kalian bisa lihat 240.000 kali ditonton ya. Jadi saya membahas tentang topik thumbnail ini. Oke, di sini agak sulit ya mencarinya. Coba kita buka di playlist aja. Zona tutorial. Kita akan membuka di bagian playlistnya ya. Oke, kita buka di bagian playlist. Nah, di sini bisa kita lihat ya seputar thumbnail. Nah, di dalam playlist ini saya membahas tentang thumbnail ya, cara membuat thumbnail, cara bikin thumbnail, ukuran thumbnail ya. Jadi dengan begitu topik di channel kita itu saling relevan, saling berhubungan ya. Jadi ada video kita yang viral satu tentang topik thumbnail ya, misalkan nih contoh punya saya buatkan video yang sejenisnya ya. Jadi kalau video kalian itu tentang misalkan tentang cara membuat nasi goreng dan viewersnya itu banyak, kalian bisa membuat video lanjutannya dengan topik yang sama yaitu nasi goreng. Kalian bisa membuat cara membuat nasi goreng pedas, cara membuat nasi goreng kecap ya. Masih banyak lagi. Intinya kita harus membuat konten yang sejenis, yang benar-benar konten itu membawa viewers di channel kita. Kalian boleh cek, setiap channel itu berbeda-beda ya topiknya. Jadi kalian cek aja di bagian analitik tadi, di mana video kalian yang banyak ditonton orang. Kalian buatkan video yang sejenis seperti itu. Dan selanjutnya kalian harus meng-share ya video kalian atau membagikan video kalian tuh ke sosial media ya. Misalkan ke Instagram, ke Facebook, atau ke WhatsApp ya. Itu bebas, kalian bagikan video kalian ke media sosial kalian ya. Itu tujuannya untuk menunjang ataupun membantu kalian mendapatkan yang namanya 4.000 jam tayang. Oke, jadi proses mengejar 4.000 jam tayang ini itulah tips dan strateginya. Dan sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini adalah tahap yang mendekati untuk monetisasi, yang kalian tunggu-tunggu nih di bagian monet ya, bahasa pemulanya monet. Nah, di sini kan saya tulis ya. Ini mohon maaf ya, saya hanya bisa menuliskan yang seperti ini ya. Ya memang sih ini hanya tulisan di atas kertas, tetapi saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya alami selama ini sampai bisa menghasilkan uang di YouTube ataupun berhasil channel ini dimonetisasi. Nah, di sini kalian perhatikan, jadi berjalannya waktu, kalian fokus upload video, kalian optimasi videonya, kalian rajin buat video ya. Nanti kalian akan mendapatkan yang namanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tentunya ini hasil dari perjuangan kalian selama ini ya. Ini tergantung ya, kalau kalian lebih fokus, lebih rajin ya, itu akan lebih cepat. Nah, jadi ini semua tergantung kalian untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, ketika 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang ini kan adalah syarat monetisasi di tahun 2020 ya. Kita tidak tahu di tahun depan itu syarat monetisasinya apalagi dari pihak YouTube, kita tidak tahu. Yang jelas saat ini 2020 itu syarat monetisasinya 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang ya. Kalau saya dulu di tahun 2016 itu belum ada ya persyaratan ya. Jadi tapi saya kena juga nih 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang karena saya monetisasi kalau nggak salah di tahun 2018. Nah, oke. Jadi tahap selanjutnya setelah kalian mendapatkan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, itu nanti kalian akan bisa mengajukan yang namanya monetisasi ya, mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Nah, tutorial cara mengajukan monetisasi atau cara monetisasi channel itu banyak banget di YouTube ya. Kalian bisa cek di YouTube ya, bisa cek di YouTube, orang-orang banyak membahas tentang tutorial cara monetisasi. Kalian bisa cek, jadi tidak saya jelaskan bagaimana cara monetisasinya.
Nah, jadi setelah kalian berhasil mengajukan yang namanya monetisasi, itu nanti kalian memiliki yang namanya satu buah akun Google AdSense ya. Kalau kalian searching di kolom pencarian YouTube Google AdSense, itu nanti kalian paham sendiri. Akun Google AdSense ini adalah untuk menyimpan saldo ataupun gaji kita ya. Untuk menyimpan saldo ataupun gaji kita dari YouTube. Itulah fungsi dari Google AdSense ini ya. Jadi antara akun Google AdSense dan akun channel YouTube kita itu kedua hal yang penting ya, yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya setelah kita mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, ada dua yang akan kita terima kemungkinannya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah ditolak YouTube ya. Nah, ini ditolak YouTube. Jadi di sini masalah ditolak YouTube ini ada beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin konten kalian itu mengandung konten orang lain ataupun copyright ataupun tidak karya original. Nah, ini ditolak. Bayangkan jika kalian selama ini berjuang keras tetapi konten kalian tidak mematuhi peraturan YouTube atau tidak konten original, kalian akan merasa menyesal di bagian ini. Ketika kalian sudah mengajukan monetisasi, kalian ditolak. Tetapi betapa beruntungnya jika konten kalian itu memang original ya. Perjuangan kalian mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ketika mengajukan monetisasi, kalian langsung diterima YouTube ya. Kalau tidak salah, kalau saya dulu 2 hari ya, saya 2 hari setelah mengajukan monetisasi YouTube, saya langsung diterima sama YouTube karena memang konten saya ini original ya, hasil karya saya sendiri, baik itu dari gambar, suara dan lain-lainnya, itu hasil karya saya sendiri. Nah, lalu apa sih bukti bahwa kita diterima oleh monetisasi? Nanti kita akan mendapatkan yang namanya email. Emailnya itu seperti ini. Kalian boleh baca dulu email ini. Nah, jadi ini adalah email saat saya diterima monetisasi ya. Saat saya berhasil bergabung jadi partner YouTube ya. Jadi ini adalah email bukti bahwa kita diterima monetisasi. Kira-kira tampilan emailnya seperti ini. Dan selanjutnya jika kita sudah menerima email seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil monetisasi channel kita ya. Kita sudah mulai bisa menghasilkan uang dari channel YouTube yang kita kelola ya dari awal. Dan biasanya tanda-tanda bahwa kita sudah dimonetisasi itu juga video kita ya, beberapa video kita itu bakal ada iklannya. Kalau video kita itu sudah ada iklannya, yaitu artinya video tersebut sudah mulai menghasilkan uang. Lalu bagaimana sih mengambil gaji YouTube atau proses gajian di YouTube itu seperti apa? Itu akan kita lanjutkan di part ketiganya ya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video yang berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.